Gapat. Sebab kau terlalu indah dari sekadar datang. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Halo semuanya, balik lagi di Kata DKV bersama gue, Nabila. Nah, di sini kita udah ada tamu nih teman-teman. Dia tuh suka beliau suka silat, terus kepalanya bisa di bawah. Jadi dia jalan lewat bawah. Enggak dong. Jadi dia bisa jungkir balik, mungkin ada fotonya editor. Nah, kita langsung kenalan aja kali ya. Ini dia, Pak Riza. Gimana nih Pak, boleh kenalin nama mungkin dan kerjaannya? Nabila berlebihan. Saya emang nggak jungkir balik sebenarnya. Terus apa Pak Kayang? Ya sejenisnya lah. Ini apa Bil? Perkenalan dulu ya? Iya, perkenalan. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizal Baihaqi, SDS MSN. Saya mengajar di Universitas Mercu Buana, Fakultas Desain dan Seni Kreatif di Prodi Desain Komunikasi Visual. Iya, betul. Kemudian mata kuliah yang saya ampu ada menggambar bentuk, ilustrasi, nirmana, dan desain buku komik. Oke. Nah, tapi bener Pak bisa jungkir balik. Itu kamu terlalu banyak dengar berita hoax itu kayaknya. Oh, tapi di Instagram ada. Oke, nah Pak ngomongin tentang DKV, sebenarnya Bapak tuh background-nya S1, S2 juga DKV? Atau Iya, gimana? background itu latar Background. belakang gitu ya. Oh, Jadi iya. yang ada di belakang. Coba lihat belakang. Belakang saya karya-karya Bil, ternyata Bil. Oke, background pendidikan saya S1, saya lulusan Mercu Buana Bil. Oh, Jadi iya. saya alma maternya sini gitu kan. Alma mater merah DKV nih. Mercu Buana. Ya kira-kira tahun berapa ya? Mungkin zaman presiden Waduh. keempat kayaknya. Bil. Waduh. Lumayan mundur ya. Jauh ya. Gitu kan, ya. Dan lulusnya di presiden yang ke-7 ya. Enggak. Harus tepat waktu. Iya, harusnya tepat waktu. Kemudian saya melanjutkan. Berarti S1-nya di DKV Universitas Mercu Buana. Betul. S2-nya di Pasca Sarjana ISI Yogyakarta. Ngambilnya DKV juga. Oke. Berarti Bapak masuk DKV ini emang udah suka dari SMA mungkin atau emang ya udah Iya, kalau coba. tadi bilang apa latar belakangnya. Dari saya pernah ngalamin gini nih, kejadian yang cukup aneh tapi saya ingat. Jadi waktu itu di daerah saya, di kampung saya itu sedang ada kebanjiran. Oh ya. Iya. Wah. Saya masih kelas TK atau SD kelas 1, saya agak lupa sih. Jadi di rumah saya itu disediain papan tulis yang pakai kapur gitu ya. Karena untuk belajar nulis ABC gitu kan. Oh, oke. Tapi pas lagi banjir, masuk ke rumah kira-kira selutut orang dewasa, saya masih gambar. Oh iya. Saya masih gambar di papan tulis itu. Sampai tetangga saya itu ngangkut saya. Rizal, jangan gambar terus. Angkut, masukin ke truk, kita harus mengungsi gitu. Oh. Dari situ saya inget tuh. Ternyata di masa-masa terdesak pun saya masih suka gambar. Oke. Saya berarti harus kuliah yang berbau dengan gambar gitu kan. Awalnya pengen kuliah seni rupa, yang murni gitu ya. Tapi karena nih eranya ya zaman inilah, Iya. zaman masih penak zamanku tau gitu. Hei. Oh, Terus orang tua saya bilang, wah kalau kamu ngambil seni rupa yang murni, mau jadi apa kamu? Mau jadi seniman tulen? Oke. Jangan gitu. Akhirnya saya berkompromi dengan ngambil jurusan DKV. Jadi yang seni rupa tapi masih industri Iya. dan masih banyak cuannya gitu deh. Cuan ya. Oke, udah. Nah, Pak, berarti Bapak emang lebih maksudnya dari kecil tuh emang suka gambar. Iya. Nah, Kak, Pak banyak banget kan Pak orang-orang di luar sana tuh emang DKV tuh harus bisa gambar nggak sih sebenarnya? Gimana Pak dengan pertanyaan yang Jawaban singkatnya tidak. tidak? Kenapa tuh Pak? DKV itu yang penting punya ide kreativitas. Nah, Menggambar adalah salah satu di antaranya. Dan menggambar itu bukan masalah bakat,
tetapi teknis yang bisa diasah terus-menerus. Oke. Itu Bil yang banyak salah kaprah di teman-teman mahasiswa yang baru memulai belajar gambar, ataupun buat apa ya, anak-anak ini SMA, SMK yang pengen, aduh, saya pengen kuliah DKV nih, tapi nggak bakat. Nah, jangan takut dengan kata bakat. Kalau dalam menggambar tidak ada bakat sebenarnya, tetapi adanya kemauan yang keras, berusaha terus, sehingga setiap tahapan ada perkembangan dari karya kita. Oke. Gitu. Saya juga masih gitu, Bil, sampai setiap hari masih gambar, dan kalau saya perhatikan goresan saya di semalam sama mungkin setahun lalu itu beda, garisnya tetap beda. Oke. Jadi memang harus dilatih terus menerus. Berkembang ya, iya. Iya, gitu. Oh ya, satu lagi, Bil, nggak cuma di dunia seni rupa gambar aja, semua bidang apapun yang melatih skill itu memang harus diasah terus menerus. Gitu. Misalnya Bila suka apa nih? Suka nyanyi misalnya, atau suka tari. Itu kalau Bila nyanyi terus, itu akan suaranya makin hari makin jadi diva, Bil, gitu. Mungkin jadi apa? Ngalahin Rosa saya. Nah, Bila kan tampang kamu udah tampang diva nih, minimal diva dangdut gitu lah. Iya. Biduan desa ya. Jadi semua bisa diasah, Bil, gitu, Bil. Oke, nah Bapak kan profesinya dosen, Pak. Dan kita juga udah ngomong gambar. Ada nggak sih Pak mahasiswa DKV tapi nggak bisa gambar atau nggak jago gambar gitu? Ada nggak? Banyak, dan saya tidak menilai dia bisa gambar atau tidak, tetapi dari kemauan keras dia untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi misalnya nih, Nabila masuk di kelas saya dengan level menggambar masih berapa ya? 3 misalnya poinnya. Kemudian Rasya udah 7. Bagusan Rasya dong. Tapi dalam perjalanan di mata kuliah saya selama 1 semester, ternyata Rasya mandek gitu-gitu aja progresnya. Nabila, melesat nih. Jadi yang Rasya 7 jadi 7,5, Nabila jadi yang tadi berapa? 3 jadi tiba-tiba 6 gitu. Menurut saya Nabila lebih berhasil dibanding Rasya. Gitu. Jadi yang saya lihat progresnya. Banyak kok, Bil. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya teknis menggambarnya masih minim. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Nah Pak, bagaimana untuk mengatasi mahasiswa? Jadi kan di kafe kan harus menemukan art style ya Pak? Iya. Nah gimana Pak cara mengatasi mahasiswa biar bisa nemuin art style-nya? Biar dapat gaya masing-masing gitu ya? Gaya. Caranya banyak-banyak lihat referensi dan jangan menutup diri. Kadang-kadang gini, pakai kata pokoknya. Pokoknya mah saya sukanya gaya ini gitu kan. Pokoknya mah ini gaya gue banget. Nah, dia udah menutup diri gitu kan. Ya, akhirnya dia nggak berkembang gitu. Misalnya, saya nggak mau gaya yang itu terlalu jadul misalnya gitu. Ya dia karena menutup diri akhirnya nggak berkembang. Jadi saya sarankan kepada mahasiswa yang sedang mencari jati diri, mencari jati dirinya itu. Mencari nasib. Jangan takut lah, mencari banyak-banyak referensi. Coba aja. Jadi tidak ada gambar yang jelek sebenarnya. Karena di dunia DKV kan harus sesuai dengan target audiens ya. Misalnya bagi Nabila gambar saya jelek, Pak Rizal katanya dosen gambar tapi gambarnya jelek. Berarti bisa jadi gaya gambar saya bukan segmentasinya Nabila gitu kan. Mungkin bisa buat anak-anak atau mungkin gambar saya terlalu jadul. Saya buat bacaan bapak-bapak yang di pos ronda misalnya. Baca komik silat gaya tahun 80-an gitu kan. Saya kan gayanya gitu misalnya. Nah, mungkin cocoknya buat bapak-bapak gitu. Kalau di kafe kan gitu ya, kaitannya dengan target audiens gitu. Jadi sebagai insan DKV gitu kan, yang mencoba menggeluti dunia ilustrasi misalnya, ya harus bisa menempatkan diri gini. Saya ilustrator yang kerja di DKV atau saya ilustrator yang seniman, yang art banget gitu. Itu harus bisa tahu bedanya. Misalnya gini, kalau yang untuk lingkup DKV kan sangat industri ya. Jadi gambar kita usahakan bisa memenuhi tuntutan selera pasar gitu. Tapi kalau Nabila pengen jadi ilustrator yang art banget, yang seniman banget, ya itu pilihan Nabila sebenarnya. Mungkin juga akan mendapatkan pasarnya jika Nabila konsisten di jalur itu. Misalnya Nabila cuma bikin gambar-gambar dunia mimpi, peri-peri gitu kan, dunia surga misalnya.
Nabila dikasih proyekan yang Bil, gambar yang anak kecil dong. Oh itu bukan style gue misalnya gitu. Itu Ya nggak apa-apa. Tapi itu berarti Nabila memilih jalur ilustrator yang art banget yang gitu, bukan seniman yang parah. industri. Gitu Bil. Oke, ngomongin tentang DKV. Nah, Bapak kan dari DKV UMB nih, Pak. Nah, DKV UMB tuh siap nggak sih, Pak, masuk ke dalam dunia industri? Tentu siap banget. Buktinya siapa? Saya. Saya dulu cerita waktu Iya. kuliah ya. Saya kuliah belum sampai semester berapa ya? Semester 3 kayaknya, masuk semester 3. Saya pindah ke reguler 2. Oh iya. Karena saya udah keterima kerja gitu. Saya kerja di industri, jadi desain grafis di salah satu perusahaan elektronik nasional. Tapi nggak perlu sebut merek lah ya. Iya, boleh. Tapi kalau saya kasih clue-nya mungkin Nabila dan penonton apa namanya? Para DKV itu nonton. Para apa? DKV. Para DKV yang di rumah, para DKVers ya. Iya, para DKV. Para DKV di rumah tahu kalau saya kasih clue. Jadi produk elektronik rumah tangga yang biasa buat menanak nasi lah. Gitu. Oh, Tahu kan oke. produk itu kan yang ada kipas anginnya. Itu Iya. yang desain saya. Saya kerja di situ selama Apanya, Pak, bentuknya? desain produknya dan kemasannya dan iklannya juga. Wow. Jadi kalau in-house graphic designer atau desain grafis yang dipekerjakan di perusahaan umum gitu, itu namanya palu gada. Apa lo minta gua ada gitu, palu gada gitu kan. Jadi ya saya bikin produknya, bikin kemasannya, bikin iklan cetak sih dulu. Sosmed baru mulai apa ya dulu, Facebook. Baru Facebook aja, Instagram juga belum banyak. Terus ngedesain website gitu. Termasuk bikin storyboard iklan juga gitu. Oh. Ya, jadi di industri desain itu memang kita harus palu gada itu tadi, Bil. Tadi Pak palu gada. Apa lo minta gua ada. Kalau minta gue Palu ada gada. nih. Gue bisa pokoknya, harus bisa gitu. Jadi ya bisa mengerti, bahkan saya bisa mendesain produknya juga gitu, meskipun nggak ngedesain dari nol ya. Misalnya si ownernya beberapa produknya kan dicetak di Tiongkok ya istilahnya. Di Tiongkok, si bos pulang bawa produk masih mock-up kosong, saya harus bisa mendevelop lebih bagus misalnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia gitu kan. Termasuk juga motifnya, misalnya motif yang di penanak nasi kan biasanya bunga-bunga gitu ya. Bener-bener. Kalau dari Tiongkok kan kadang-kadang kalau satwa panda misalnya gitu kan. Oke. Pohonnya pohon bambu misalnya. Saya harus menyesuaikan dengan yang seleranya lokal gitu kan. Termasuk juga desainnya harus yang keibu-ibuan gitu kan. Bener. Jadi meskipun saya waktu itu gondrong sempet, mohak sempet, tapi desainnya harus feminin gitu. Oh. Tapi sempet gondrong juga. Iya. Seberapa, Tapi Pak? itu ini penting nih gondrongnya. Ya sebilah panjang lagi dikit lah. Oke. Tapi saya nggak sempat dicat, Bil. Pengen dicat sih, tapi nggak cocok muka saya. Ya, jadi gitu ya, Bil. Dalam dunia industri yang mempekerjakan orang desain secara umum, kita harus semuanya bisa mengerjakan semuanya. Dari foto produknya juga, bikin iklan, bikin story, semuanya lah. Oke. Berarti kan Bapak kan kemarin udah kerja, pas kuliah udah kerja di dunia industri dan juga ada iklannya. Iklannya di Facebook. Di TV juga akhirnya. Oke. Tapi di sosial medianya Facebook aja kan? Iya, waktu itu di Itu apa Pak? Berbentuk apa? Poster atau video? Video. Video. Iya, video pendek. Nah, gimana Pak tanggapannya? Kan sekarang kan teknologi udah berkembang terus berdampingan juga sama DKV gitu kan, Pak? Iya, tentunya. Gimana Pak? Maksudnya pendapatnya gitu? Oh iya, zaman saya kerja dulu belum teknologi AI belum ada gitu kan. Iya. Jadi semuanya serba ya harus dari kita sendiri gitu kan. Belum banyak bantuan teknologi. Dengan adanya AI di industri desain sekarang ini, menurut saya banyak positifnya sih. Kan beberapa orang menganggap itu hal yang merugikan desainer atau apa. Saya malah berpikiran sebaliknya, itu malah membantu. Atau misalnya sempat ada iklan minuman isotonik gitu kan, yang pakai gaya manga tapi pakai badan AI gitu kan. Terus ada produk apa lagi tuh? Mie instan kayaknya ada ya, mie instan yang pakai AI.
Jangan sebut merek ya. Menurut saya itu malah bagus kok. Tidak perlu kita apa ya membuli atau merosting ya kata anak sekarang ya. Enggak perlu. Bagus menurut saya. Oke. Itu salah satu apa ya? Salah satu teknologi untuk mempermudah kerja desain dia. Enggak masalah gitu. Nah, Pak, ini kan udah musim kampanye tuh Pak kemarin. Udah berlalu, Bil. Oh iya, udah berlalu. Nah, bagaimana pendapat Bapak kampanye tapi menggunakan AI nih, Pak? Itu salah satu terobosan yang bagus juga menurut saya. Terlepas saya dukung siapa ya, saya tidak masalah dengan mendukung salah satu paslon. Tapi menurut saya salah satu strategi yang menarik ketika diambil salah satu paslon dan ini ya, dan apa namanya partai yang mendukungnya kan banyak yang pakai AI itu. Bahkan di kubu yang lain mereka kayak menjaga karena udah dipakai sama paslon yang itu saya nggak mau pakai AI ya gitu. Padahal menurut saya kalau semuanya pakai AI menarik sih itu. Yang berwajah apa misalnya kadang kayak kurang ini ya, kurang senyum ketika di AI kan lebih kelihatan senyum, lebih humanis gitu kan, lebih merakyat gitu. Itu boleh-boleh aja memang. Saya juga melihat ada salah satu caleg ya dari koalisi partai pengusungnya itu pakai AI, tapi itu punya kelemahan, Bil. Karena kalau caleg itu kan nggak seterkenal capres ya, tapi dia nekat loh. Wajah dia di AI, terus dia kasih barcode gitu kan. Kalau pengen tahu Instagram saya, terus di sini, jadi silakan scan gitu. Jadi itu terobosan juga menurut saya. Jadi dia bele-bele nyetak banner dengan wajah yang diedit, orang nggak kenal siapa dia gitu ya. Kecuali kalau calegnya artis ya, mungkin kamu kenal ya, Bil. Ya, betul, kan? betul. Ini calegnya bukan artis, wajahnya di AI. Keren, berani terobosan ya berarti. Terobosan meskipun dengan dia mencetak itu agak-agak ini sih, agak kurang kekinian gitu. Kan sekarang zaman milenial, tapi masih gaya kolonial, Bil. Apapun dicetak mulu gitu. Harusnya semua digital lah ya. Tapi udahlah ya. Ya menurut saya jadi hal yang menarik ketika kampanye kemarin beberapa menggunakan teknologi AI, menarik menurut saya. Oke. Mungkin mau bahas tentang Bapak kan jadi dosen ilustrasi, Pak. Betul? Gambar bentuk. Nah, gimana prospek kerja mungkin anak DKV yang ngambil ilustrasi itu prospek kerja ke depannya itu seperti apa? Iya, bagi mahasiswa yang mengambil peminatan di ilustrasi, menurut saya prospek kerjanya juga cukup menjanjikan ya. Banyak banget pekerjaan yang membutuhkan teknik ilustrasinya gitu. Misalnya dalam pembuatan iklan butuh storyboard gitu kan. Kemudian penerbitan buku sekarang masih tetap hidup walaupun buku cetak udah nggak zaman. Kata siapa tetap aja butuh. Terutama buat bacaan anak-anak, tetap butuh yang cetak kan. Kemudian untuk kebutuhan animasi, tentu butuh seorang ilustrator kan. Nggak mungkin ilustrasi tanpa pakai jasa seorang ilustrator. Pakai ilustratornya juga. Motion juga pakai ilustrasi kan biasanya. Cuma kita bisa membedakan sejauh mana peran ilustrator dalam pekerjaan desain itu. Ada yang perannya sangat penting, ada yang berperan sedikit gitu kan. Sebenarnya semua tampilan visual itu kan bisa kita kategorikan sebagai ilustrasi, Bil. Selama gambar itu menjelaskan itu kan ilustrasi. Orang kadang-kadang salah kaprah ilustrasi itu ya yang harus dibuat secara manual, enggak juga. Kita juga bisa bahas foto sebagai ilustrasi juga bisa sebenarnya. Kalau fotonya tujuannya menjelaskan sesuatu, itu kan ilustrasi. Oh ya benar. Gitu. Baru buka nih. Jadi banyak lah, Bil, nggak usah khawatir lah banyak. Banyak ya teman-teman kalau kalian sukanya ilustrasi, jadi kalian bisa kerja di storyboard, jadi storyboard. Iya. Dan lain sebagainya. Banyak pokoknya. Iya. Nah Pak, lanjut bahas art style lagi nih Pak. Gimana sih cara tips menemukan art style? Tadi kan udah. Iya. Kenapa lagi sih? Oke, jadi Pak Rizal tuh selain jadi dosen DKV yang seniman ilustrasi parah, Pak Rizal juga bisa main musik, bisa jago silat. Nah itu tadi yang gue tadi bilang, dia bisa balikin palanya gitu. Gimana Pak? Kok bisa terjun musik juga, tapi seniman juga?
di kafe juga. Emang boleh ngerampok itu? Enggak, sebenarnya gini Bil. Jadi DKV itu kan bisa memadukan dari berbagai macam unsur seni yang ada gitu ya. Jadi ya itu tadi, semakin banyak yang bisa kita pelajari, semakin banyak ide-ide yang bisa kita hasilkan gitu. Jangan menutup diri karena wah saya orang desain, saya belajar visual aja deh sama semua yang berbau digital. Enggak juga gitu kan. Semakin banyak yang Nabila sering baca, sering dengar, sering lihat, itu makin bagus itu. Misalnya Nabila suka baca buku misalnya atau novel. Kalau Nabila baca novel-novel yang ada kaitannya dengan kebudayaan sebuah tempat atau sejarah, pasti kan terekam di otak Nabila nih. Iya. Misalnya nih, Nabila baca novel ada sepasang kekasih gitu, jalan-jalan ke sebuah, misalnya di daerah Indonesia Timur gitu ya, di Maluku, tiba-tiba dia masuk ke Kesultanan Buton gitu. Terus dia baca-baca tentang, dulu ada Kesultanan Buton ya, gini. Kan ketika Nabila baca novel itu, secara nggak sadar baca juga sejarahnya Buton tersebut kan. Nah, dengan Nabila membaca banyak referensi, makin banyak masukan di otaknya Nabila. Sama misalnya Nabila, saya pengen ini Pak, coba menekuni teater misalnya. Ternyata Nabila tahu, cara acting kayak gini ya. Jadi ketika Nabila nanti ngedirect bikin iklan, Nabila tahu nih ketika si aktornya atau cast-nya actingnya nggak natural, Nabila cut, actingnya jelek gitu. Kan Nabila kan art director, kenapa tahu acting? Iya saya tahu, belajar acting saya dulu gitu. Jadi Nabila tahu tuh gara-gara gitu kan. Atau Nabila bikin iklan, udah post production, ada jinglenya kan, ternyata jinglenya nggak masuk nih. Kok produk saya jinglenya berasa kayak buat ini ya, terlalu misalnya nih segmentasinya orang tua misalnya, terlalu anak muda. Nabila tahu musik ternyata. Jadi ketika ngedit iklan itu tahu tuh tesnya, musiknya ganti nih, nggak sesuai sama target audiens saya. Penting kan akhirnya kan? Iya, jadi dalam DKV saling berkesinambungan di seni-seni yang lain gitu. Saya juga dulu waktu di kuliah di Jogja sering bergaul sama seniman tradisi, terutama dalang gitu. Dalang itu kan kesannya sangat ini ya, wayang itu nggak ngikutin teknologi lah, anti teknologi kesannya gitu kan. Pas kita mendalami gitu, ternyata dia justru salah satu ini pionir animasi sebenarnya. Animasi itu kan dari kata yang benda mati yang dihidupkan gitu kan. Itu kalau kita geluti filosofinya itu dari wayang sebenarnya. Wayang itu kan benda mati ya, hanya sebuah kulit sapi atau kulit kerbau ditata, disambung, dibikin rangka seolah dia hidup, animate gitu. Di animasi itu nyambung dengan animisme misalnya, iya kan? Nyembah benda yang mati seolah-olah hidup gitu kan. Itu sama sebenarnya. Jadi dengan kita mempelajari wayang misalnya, saya tahu bagaimana cara menyampaikan cerita. Itu penting kan dalam bikin storyboard, ya kan? Iya. Visual story ada mata kuliahnya tuh kan, bagaimana bikin cerita menarik. Jadi konsumen tertarik dengan produk kita gitu kan. Kemudian bagaimana dia mengatur tata lampu. Kan ada lighting juga di pewayangan. Namanya blencong. Dulu blencong tuh pakainya ini. Pakai kayak obor dari minyak kelapa, tapi sekarang pakai lampu. Lampunya warna-warni sekarang, kayak lampu disco. Jadi banyak yang kita pelajari untuk bekal di DKV dari seni-seni yang melingkupi kita. Gitu. Oke, Pak bahas tentang wayang. Dengar-dengar Bapak tugas akhirnya wayang, bikin wayang atau enggak? Bikin cerita wayang, tapi bukan bikin komik wayang sih, bukan bikin wayang. Oke, sangat menjunjung kebudayaan. Enggak lah, karena hobi aja sih, Wil. Oke, nah mungkin kan Bapak kan sekarang menjadi dosen di Mercu Buana, terutama di DKV. Nah ada nggak sih Pak kejadian lucu nih, mungkin para mahasiswa yang lucu-lucu gitu, ada nggak Pak? Pengalaman lucu. Gitu? Mungkin banyak, tapi saya banyak lupa ya. Apa yang lucu-lucu? Mungkin kadang-kadang ada mahasiswa yang Saya ngajarin Nabila waktu masih kelas online, Nabila ya? Iya kan, Bil? Iya, nggak pernah ketemu tatap muka sih. Kan yang lainnya ada. Iya, maksudnya yang lucu apa ya?
Ada. Lupa Ada saya yang bilang ada lupa. sih, tapi Freddy apa ya? Fred, kamu kalau kuliah ngapain, Fred? Dengerin. Dengerin gambar. Tapi ada nggak Pak kayak mungkin gambarnya gitu yang lucu? Ada nggak sih Pak misalkan disuruh gambar wayang, dia malah gambar yang lain? Ada nggak Pak masih yang Banyak kayak gitu. Tapi itu memang saya bebasin sih, nggak apa-apa. Oh, alah, Iya. oke. Tapi Oh ini Bill, kadang-kadang tuh gambarnya di DKV kan ini ya, tidak langsung jadi gitu kan, ada prosesnya gitu. Kadang-kadang beberapa mahasiswa itu nggak pakai proses, tapi maunya langsung jadi gitu. Padahal yang kita harapkan itu sesuai dengan prosesnya. Misalnya dalam pembuatan ilustrasi karakter gitu, saya tidak mengejar bagaimana gambar itu dengan teknis yang detail, tetapi dia memiliki basic shape atau bentuk dasar. Misalnya, tolong bikin manusia, tapi dari basic shape-nya segitiga kayak potongan pizza gitu. Pizza tapi jadi manusia misalnya. Atau tolong bikin manusia dari objek ovalnya kayak kentang misalnya, kentang tapi jadi manusia gitu. Nah kadang-kadang mereka langsung nggak pakai basic shape, nggak pakai teknis dasar, tapi langsung bikin aja. oh itu berarti Iya karena mentang-mentang saya udah jago nih Pak, ngapain pakai shape dasar gitu. Tapi ada perbedaan nggak sih Pak anak DKV zaman sekarang, zamannya Bapak dan juga yang sekarang, zamannya Bapak dan sekarang? Perbedaannya gitu mungkin? Perbedaannya banyak. Oke. DKV zaman saya udah tua-tua. Enggak lah. DKV dulu sama sekarang banyak perbedaannya pastinya gitu kan. Salah satunya Pak mungkin. Itu tadi dengan kemudahan AI iya. misalnya, ya kan? Mereka juga bebas saja menggunakan AI selama selama dibolehkan sama dosen pengampunya ya. Misalnya gini, mata kuliah ilustrasi, ya, bikin karakter ya jangan pakai AI lah. Tapi kalau mata kuliahnya misalnya periklanan misalnya gitu ya, terus dosennya mengizinkan ya udah, yang penting konten iklannya kuat, materi visualnya boleh pakai AI misalnya gitu, ya boleh-boleh aja kan, gitu. Oke. Tergantung ininya apa, konsentrasi sedang ambil mata kuliah apa gitu. Tapi zaman dulu mahasiswanya masih SKS juga Pak? Apa? Maksudnya SKS kan sistem kebut semalam ya Pak? Kalau anak DKV sekarang tuh kayak gitu Pak? Bukan kayak gitu, mungkin gue doang sama teman-teman saya. Kayak udah SKS. Mungkin iya tapi nggak separah sekarang sih. Oke. Karena dulu kan Bener, gangguannya nggak terlalu banyak ya. Sekarang kan dikit-dikit nonton YouTube TikTok oke. gitu kan. Ngegame mabar dulu nih gitu Iya. kan. Nah, zaman dulu belum semaju sekarang kan. Bener. Paling dulu nonton berita, dunia dalam berita. nggak kayak sekarang lah. Sekarang banyak ini ya, banyak gangguannya gitu. Dulu enggak. Oke, ngomongin ilustrasi, gimana sih Pak perkembangan ilustrasi di dunia industri? Perkembangan ilustrasi digital ya di industri. Iya. Sangat ini ya. Sangat ugal-ugalan. Tak terbendung gitu. Sangat ugal-ugalan. Ya seru aja sih lihatnya. Apalagi kalau kita sering lihat ini ya referensi di Behance gitu kan. Bagus-bagus kan di DeviantArt gitu misalnya. Seru-seru sih, menarik, warnanya berani gitu kan. Zaman dulu kan kepentok sama teknologi kan. Jadi semuanya ya warnanya itu aja gitu. Oke, Sekarang mah makin ini nah. Makin parabet kalau kata sekarang ya bilangnya ya. Perbet kata gue mah. Oke, itu dia kita udah membahas tentang ilustrasi dan juga pokoknya manual ya Pak. Dunia desain lah pokoknya. Iya, dan dunia DKV. desain mungkin ada sepatah dua kata untuk anak SMA dan anak SMK yang suka ilustrasi dan mau masuk di DKV UMB. Oke, buat adik-adik siswa-siswi SMA dan SMK yang tertarik dengan dunia DKV, apalagi dia merasa punya modal bisa ilustrasi, bisa gambar, itu salah satu poin plus gitu. Karena dia udah curi start duluan nih, saya udah punya satu skill misalnya. Itu menurut saya salah satu ini ya, senjata ampuh ketika kalau adik-adik kuliah di dunia DKV gitu. Pun buat teman-teman adik-adik yang merasa belum jago gambar, nggak masalah, nggak usah takut gitu. Karena dia kan kuliah juga diajarkan semuanya gitu kan. Yang penting punya passion, punya kemauan keras. Saya pengen terjun di dunia DKV gitu. Nanti akan belajar ilustrasi, belajar komputer grafis, kan? Belajar tipografi, belajar apapun itu. Termasuk juga belajar yang tidak hanya melulu teknis desain ya, gitu. Teknik presentasi misalnya. Bagaimana cara mendapatkan klien
dengan apa namanya, dengan prospek yang bagus itu salah satu tips penting juga, Bil, kan? Kamu jago gambar atau jago animasi, tapi nggak dapet klien yang oke. Betul. Cuannya nggak ada dong, Bil, kan? Makeup kamu gimana, Bil, kan? Buat beli apa, Bil? Skincare, ya. Itu kan harus ada pasokan-pasokan pundi-pundi uang, kan? Penting juga tuh bagaimana mendapatkan klien yang punya prospek bagus ke depannya, gitu kan? Bagaimana bisa menjalin kerjasama dengan orang lain, itu penting, Bil. Karena DKV itu sebenarnya harus kerja tim. Beda dengan yang tadi saya bahas tuh di awal, di dunia seni rupa yang murni gitu, itu harus menampilkan jati diri seorang seniman. Ya. Tapi kalau di dunia industri, DKV kita harus kerja bareng, Bil. Nggak mungkin, kecuali tadi ya yang saya bilang palu gada, karena masih di perusahaan umum yang mempekerjakan orang desain, itu harus palu gada. Tapi kalau kita kerjanya freelance atau nyari banyak klien gitu, harus kerjasama. Nah, bila bisa bikin konsep yang bagus, butuh orang yang bikin skrip, ya kan, cerita yang bagus, butuh kameramen yang handal, butuh ilustrator, ya kan, butuh animator dan sebagainya. Kita harus bisa kerjasama. Kerjasama di mana belajarnya? Ya di bangku kuliahan. Di DKV UMB. DKV UMB tentunya gitu kan. Jadi soft skill dan hard skill harus dilatih dengan matang. Siap. Oke, jadi itu dia episode kali ini membahas tentang ilustrasi dan juga dunia kerja sebagai ilustrator. Buat kalian anak SMA dan SMK, nggak perlu takut kalau kalian basicnya cuma ilustrasi, kalian juga bisa belajar di DKV UMB. Betul. Jangan lupa nonton kita di YouTube, di Instagram, dan TikTok. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye!